Kenapa kok AIMO itu harus dibentuk begitu? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sobat ABK. Dalam video kali ini, saya akan mencoba membahas terkait AIMO. Ya, singkatan dari International Maritime Organization. Apa saja seluk-beluknya, apa, mengapa, bagaimana, dan lain-lain. Dan kenapa AIMO itu harus ada, serta bagaimana hubungannya dengan Indonesia. Ya, tapi sebelum kita lanjutkan video, jangan lupa klik like, subscribe, share, dan komen untuk kemajuan channel ini. Ya, Sobat ABK, sebelum kita langsung menuju ke apa itu International Maritime Organization, kita bahas dulu terkait United Nations atau UN, atau dalam bahasa Indonesianya Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Nah, ini adalah website dari United Nations, di mana teman-teman semua tahu bahwa Persatuan Bangsa-Bangsa atau United Nations itu dibangun pada saat kejadian Perang Dunia, sehingga tujuannya sangat mulia, yaitu mengenai persatuan daripada bangsa-bangsa agar tidak saling bertikai atau agar tidak menimbulkan kerusakan lebih lanjut. Namun bergulir waktu, ternyata banyak sekali irisan-irisan kepentingan dari masing-masing negara ini untuk saling berinteraksi. Ya, salah satunya adalah di sektor maritiman yang diatur oleh Specialized Agency. Kalau di sini saya highlight di sini Specialized Agency dari United Nations. Kita klik. Ada banyak sekali organisasi di bawah Persatuan Bangsa-Bangsa untuk mengatur hal-hal yang khusus. Di sini ada keterangannya. Nah, di sini kalau kita lihat, Sobat ABK, ini ada AIMO, International Maritime Organization. Ya. Apa itu International Maritime Organization? Yaitu organisasi maritim internasional yang dibuat atau dibentuk untuk menangani masalah keselamatan dan perlindungan lingkungan, dan juga terkait hal-hal yang berkaitan dengan aturan hukum dan juga kerjasama teknis serta keamanan dan efisiensi. Nah, kalau kita mengulik lebih lanjut, kita bisa melihat di website AIMO. Ini adalah website daripada AIMO, www atau www.aimo.org. Nah, Sobat ABK dapat membuka website ini, banyak sekali informasi-informasi yang bisa diambil untuk menambah pengetahuan Sobat ABK. Kira-kira 98% dari total tonase kapal itu diatur di konvensi yang dikeluarkan oleh AIMO. Kemudian, apa sih? Kenapa sih gitu ya? Kalau tadi sudah apa itu AIMO, tapi kenapa kok AIMO itu harus dibentuk begitu? Nah, ini ada brosur yang saya ambil dari website AIMO. Sobat ABK bisa mendownload gratis
Ini kebetulan dalam 3 bahasa. Saya ambilkan yang bahasa Inggris. IMO menyebutkan bahwa untuk meningkatkan keselamatan pelayaran, maka perlu adanya koordinasi daripada masing-masing negara itu bekerja sendirian. Sehingga di sini diperlukanlah adanya IMO yang nanti akan dapat menelurkan kesepakatan-kesepakatan yang akan dipakai oleh semua negara. Nah, ini adalah struktur organisasi dari International Maritime Organization. Yang pertama adalah assembly. Assembly ini pada dasarnya adalah terdiri dari semua anggota dari IMO. Kemudian council dipilih oleh assembly atau perkumpulan dari anggota-anggota untuk periode 2 tahun. Ya. Tugasnya adalah mengkoordinasikan, terutama tugas terutamanya adalah mengkoordinasikan kegiatan yang ada di dalam organisasi. Nah, Sobat ABK, menariknya, council ini dipilih selama periode 2 tahunan. Jadi, setiap 2 tahun dia akan juga ada pemilihan baru. Nah, council ini terdiri dari 3 kategori. Kategori A itu adalah 10 negara yang memiliki kepentingan besar dalam menyediakan jasa pelayaran internasional. Nah, pada periode 2020 dan 2021 itu negara-negara besar seperti Amerika, Inggris, Rusia, Korea, Panama, Norway, Jepang, Italia, Yunani, dan Cina. Jadi mungkin nanti di tahun 2022 akan ada pemilihan ulang dan formasi 10 negara ini mungkin bisa jadi akan berubah. Kemudian kategori B itu adalah 10 negara yang memiliki kepentingan dalam perdagangan internasional. Kalau tadi adalah penyedianya, providing international shipping service, jadi penyedia layanan atau jasa transportasi laut atau kapal. Nah, yang kategori B adalah memiliki kepentingan dalam perdagangan internasional. Ya, terdiri dari Argentina, Australia, Brazil, Kanada, Prancis, Jerman, India, Belanda, Spanyol, dan Uni Emirat Arab. Nah, untuk kategori C, alhamdulillah dan untungnya Indonesia masuk dalam kategori C. Apa itu kategori C? Kategori C adalah 20 negara yang tidak termasuk dalam kategori A ataupun kategori B di atas. Jadi tidak termasuk negara yang menyediakan jasa pelayaran internasional dan juga bukan negara yang memiliki kepentingan dalam perdagangan internasional secara global, secara umumnya. Namun, negara-negara dalam kategori C ini memiliki kepentingan khusus dalam transportasi maritim atau transportasi laut atau navigasi.
Jadi karena letak Indonesia, Sobat OBK, kita sama-sama tahu Indonesia terletak antara dua benua, benua Asia dan benua Australia, dan juga terletak antara dua samudera. Sehingga Indonesia amat sangat berkepentingan terutama dalam hal navigasi dan juga dalam hal transportasi laut. Karena jalur laut Indonesia sejak zaman dulu dikenal oleh negara-negara luar sebagai jalur perdagangan internasional. Kemudian di bawah Konsel itu memiliki komite. Jadi yang pertama adalah Marine Environment Protection Committee atau komite yang mengurusi khusus terkait pencegahan pencemaran. Kemudian ada komite Maritime Safety Committee. Nah, komite yang mengurusi terkait keselamatan pelayaran. Kemudian di sini ada Facilitation Committee, yang komite ini ditugaskan untuk memberikan mediasi atau menjembatani formalitas-formalitas yang timbul antar negara terkait dengan pelayaran internasional. Kemudian di sini ada Legal Committee yang terkait atau ada hubungannya dengan pembuatan peraturan-peraturan. Kemudian ada Technical Cooperation Committee, ini adalah komite yang terkait teknis pelaksanaan atau implementasi di masing-masing negara. Karena ada beberapa negara yang memang untuk implementasi daripada peraturan yang dibuat oleh IMO itu membutuhkan asistensi ataupun pelatihan teknis dan lain sebagainya. Nah, ini Technical Committee memberikan peluang bagi negara-negara yang sudah maju terkait pengetahuan dan praktek pelayarannya untuk memberikan sharing knowledge kepada negara-negara lain yang belum paham atau berkembang. Untuk MSC, yaitu Maritime Safety Committee, dan MEPC atau Marine Environment Protection Committee, itu memiliki subkomite. Subkomite ini terdiri dari HTW, singkatan HTW, yaitu adalah Human Element Training and Watchkeeping. Itu terkait dengan sisi pelatihan, dinas jaga, dan juga terkait sisi dari operator kapal. Kemudian dia ada Triple I atau Implementation of IMO Instrument, di mana dia nanti hubungannya dengan IMSAS atau International Maritime Safety Audit Scheme. Kemudian ada subkomite terkait NCSR, yaitu Navigation, Communication, and Search Rescue. Kemudian PPR, yaitu Pollution Prevention and Response. SDC, yaitu Ships Design and Construction. SSE, yaitu Ship System and Equipment. Serta Triple C, yaitu Carriage of Cargo and Container. Nah, ini adalah struktur organisasi dari IMO sendiri. Kemudian Sobat ABK, website imo.org itu juga memberikan informasi terkait World Maritime University atau WMU dan IMO, International Maritime Law Institute atau IMLI. Apa itu WMU dan IMLI? WMU adanya di Malmö, Swedia. Tujuannya adalah untuk meluluskan sumber daya manusia yang paham dan mengerti terkait maritim. Kemudian IMLI spesialisnya di dalam
hukum maritim. Nah, itu tadi seluk-beluk mengenai International Maritime Organization dan mengapa organisasi ini harus ada. Nah, kemudian apa sih hubungannya dengan Indonesia? Di dalam tabel ini, Sobat ABK, dapat dilihat bahwa nama konvensi IMO itu rata-rata sudah menjadi peraturan di dalam negeri. Ada, saya mencatat di sini 37 dan akan bertambah lagi terkait peraturan atau konvensi IMO yang diambil menjadi peraturan di Indonesia. Sesuai dengan peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 40 tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan, di sini ada hal menarik yang ada kaitannya dengan organisasi internasional. Kita cari di bagian pasal 44. Sobat ABK, bisa dilihat. Sesuai pasal 44 dari Peraturan Presiden nomor 40 tahun 2015, bahwa Direktorat Jenderal Perhubungan Laut menjadi penanggung jawab pelaksanaan kegiatan dan administrasi pemerintahan pada organisasi maritim internasional. Begitu juga untuk Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, ada namanya Organisasi Penerbangan Sipil Internasional. Baik Sobat ABK, kita sudah sampai di kesimpulan bahwa kita tadi sudah membahas terkait International Maritime Organization, kenapa dia harus ada untuk meregulasi dan juga mengkoordinasikan hal-hal terkait kemaritiman di dunia ini, dan juga tadi sudah dijelaskan terkait adanya assembly, kemudian council, dan komite, serta subkomite. Dan hubungan dengan Indonesia adalah Indonesia merupakan anggota assembly dan juga anggota council dari IMO. Sehingga peraturan-peraturan yang ada di IMO itu sudah kita adopsi menjadi peraturan nasional dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Demikian Sobat ABK, semoga bermanfaat. Saya cukupkan video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sobat ABK.